Selamat pagi anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, tutorial kita. Namun sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita yang ke bab ketiga. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa namaskara. Arahang sama sambuddha bhagava Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu kebebasan beragama. Nah, di sini agama ya adalah sikap atau cara menyesuaikan diri terhadap dunia yang mencukup acuan yang menunjukkan lingkungan lebih luas daripada lingkungan dunia fisik yang terkait ruang dan waktu dalam hal ini. Nah, yang dimaksud adalah dunia spiritual. Jadi, agama bukanlah sekedar sikap seseorang terhadap dunia fisik atau duniawi, tetapi juga termasuk dunia spiritual, yaitu seperti kesucian, kemuliaan, cinta kasih, dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak sekalian, banyak orang tidak mau pusing-pusing dalam memilih agama dengan menelaah, mencari apa yang dikatakan itu benar ataukah tidak. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Nah, di sini pada dasarnya kegiatan dalam pembelajaran ini itu adalah Ibu harapkan kalian bisa mengerti apa yang Ibu harapkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, perlu diketahui bahwa perubahan kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi agama membuat banyak bermunculan agama-agama yang menawarkan ajaran-ajaran dengan banyak perbedaan, meskipun pada intinya mengajarkan keselamatan serta kebahagiaan duniawi dan surgawi. Nah, agama yang dianggap tertua di anut manusia berasal dari lembah Hindustan, yang pada awalnya disebut dengan Brahmanisme, tetapi kemudian dikenal dengan nama agama Hindu. Nah, kemudian muncullah agama-agama lain seperti Yudanisme, Buddhisme, Kristianitas, Islam, Sikhisme, juga kepercayaan-kepercayaan di antaranya seperti Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme, dan kepercayaan Bahai. Nah, agama dan kepercayaan tersebut di atas, beberapa di antaranya adalah masuk ke Indonesia. Agama awal masuk ke Indonesia adalah Hindu, Buddha. Kemudian Islam, Kristen, yang kemungkinan juga masuk Konfusianisme dan Taoisme. Di sela-sela masuknya pengaruh agama-agama tersebut, negara Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila, bukan negara agama, ya. Nah, berdasarkan
sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, serta pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, negara mengizinkan dan melindungi penduduk untuk menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Sejak awal masuk agama Hindu dan Buddha di Indonesia, sampai sekarang terdapat 6 agama yang dianut penduduk Indonesia dan diakui oleh pemerintah. Ya. Nah, agama-agama tersebut diakui karena memiliki kriteria, termasuklah agama Buddha. Yang pertama adalah mengajarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempunyai pendiri atau nabi. Nah, mempunyai kitab suci, mempunyai umat, mempunyai tempat ibadah, mempunyai kegiatan ritual. Ya. Nah, di sini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah secara sah ada sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Konghucu atau Konfusianisme. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini agama-agama tersebut itu mengajarkan kebaikan dan kebahagiaan duniawi maupun surgawi. Agama-agama tersebut memiliki ciri khas dan ruang lingkup ajarannya sendiri-sendiri dalam membimbing umatnya untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, ruang lingkup semua ajaran agama adalah mengajarkan tentang keyakinan, kemoralan, ibadah, dan ritual, maupun ketaatan. Agama mengajarkan umatnya agar memiliki keyakinan dengan mengedepankan kemoralan. Ajaran keyakinan dan kemoralan ini diharapkan manusia menjadi bersusila, berbudi, beretika, dan bijaksana sehingga dapat menciptakan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang rukun dan damai. Ajaran keyakinan dan kemoralan ini yang dijadikan manusia sebagai landasan dalam segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pengertian pandangan hidup. Nah, setiap agama juga mengajarkan ibadah atau ritual sebagai bentuk bakti manusia kepada agama dan Tuhannya. Melalui ajaran-ajarannya manusia akan patuh pada ajaran agama dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh agama. Ya. Nah, di sini dalam ajaran Buddha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memahami konteks ajaran dengan apa adanya, dan menganut ajaran Buddha tidak pernah dipaksa untuk meyakini Buddha Dharma tanpa merenungkan, menganalisis, membuktikan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa agama Buddha bukan agama dogmatis, ya. Dogmatis ini artinya asal percaya atau harus percaya dan tidak boleh menolaknya. Nah, ajaran Buddha tidak boleh menjadi bentuk kepercayaan membuta, ya. Nah, tetapi ajaran Buddha menuntut untuk dibuktikan kebenarannya seperti dalam kalimat ipasiko, yaitu datang dan buktikan kebenarannya itu. Nah, Buddha membebaskan umatnya untuk menerima ajarannya tanpa harus membuktikan, ya. Nah, itu. Baiklah anak-anak sekalian, sebenarnya di dalam ajaran Buddha itu banyak sekali yang harus kita ketahui. Nah, seperti agama Buddha itu anti, yaitu keunikan agama Buddha itu banyak sekali. Agama Buddha tidak membedakan kelas. Nah, di adegan mengikat kelas ini, agama Buddha adalah agama yang damai dengan ajaran welas asih yang universal. Kemudian juga selanjutnya, tidak ada pemaksaan dalam ajaran Buddha, ya, tidak ada paksaan. Agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung.
Kemudian yang keempat, agama Buddha merupakan agama anti kekerasan, ya. Kemudian yang kelima, agama Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Nah, di situ ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa menjelaskan ataupun mengetahui sendiri. Yang pertama tadi, agama Buddha adalah agama yang damai dan dengan ajaran welas asih yang universal. Maksudnya ini, Buddha mengajarkan kita untuk memancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk yang di dalamnya adalah manusia, hewan, dan lain-lain tanpa terkecuali. Nah itu. Kemudian, tidak ada paksaan dalam ajaran Buddha. Ya. Nah, Buddha tidak pernah memaksa seseorang pun untuk percaya ajaran, semuanya dipilih sendiri. Konsep dasarnya adalah ehipasiko, lihat dan buktikan terhadap kebenaran Dharma atau Dharma ajaran Buddha. Kemudian yang ketiga tadi, agama Buddha mengajarkan diri sendiri sebagai pelindung. Maksudnya di sini Buddha bersabda, jadilah dirimu sebagai pelindung bagi dirimu sendiri. Tidak ada penjelasan sama sekali dari Buddha makhluk dikodratkan sebagai pelindung kita. Bagi orang yang telah berlatih dan melaksanakan Dharma dengan baik, maka ia telah mencapai perlindungan terbaik. Ya, Buddha hanya sebagai petunjuk jalan, pilih untuk mengikuti jalannya atau tidak mengikutinya tergantung pada orang yang bersangkutan. Nah itu. Kemudian yang keempat, agama Buddha merupakan agama anti kekerasan. Di sini dari awal perkembangan sampai sekarang kurang lebih 2600 tahun yang lalu, perkembangan agama Buddha tidak pernah menyebabkan peperangan atau pertumpahan darah, ya. Nah, itu sampai sekarang mungkin kalian juga nggak pernah dengar agama Buddha mengangkat kekerasan. Kemudian yang kelima, agama Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Nah, di sini prinsip-prinsip dan akibat adalah sesuatu kondisi yang pada dasarnya mulanya sebagai akibat yang akan menjadi sebab dari kondisi yang lain. Dan seterusnya seperti mata rantai yang muncul tanpa alasan. Jadi ada sebab, pasti ada akibat. Ada akibat, pasti ada sebab. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Ibu yakin kalian adalah orang-orang anak-anak yang bermoral. Nah, lindungilah diri kita dengan kemoralan kita. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu perlindungan, ya. Nah, itu. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih.